Malam itu sekitar pukul 19, Kartiko menyadari dia belum berbicara dengan siapapun sepanjang hari. Apartemennya di Jakarta Selatan sunyi senyap, hanya dengung kulkas rendah dan hembusan angin sesekali dari celah tirai jendela. Dia duduk di meja dapur, menatap secangkir teh yang sudah dingin tak berasa lagi. Ponselnya menyala di meja, nomor Bu Lino muncul di layar. Sudah 3 kali hari ini, semua diabaikan. Pesan teks juga menumpuk. Dia belum siap membukanya. Sebaliknya, dia membuka aplikasi BCA. Di sana tertera transfer otomatis cicilan persebesar 8 juta, dijadwalkan setiap Selasa ketiga setiap bulan. 10 tahun lalu itu terasa seperti tali penyelamat. Kini seperti jerat. Semua bermula dari panggilan Bu Lino 10 tahun silam, saat Kartiko baru lulus 2 dan dapat posisi tetap di firma keuangan. Nak, kita telat beberapa bulan untuk rumah di Bogor. Sementara sojo sampai musim pajak, yo. Dia yang masih idealis langsung setuju. 3 bulan katanya, tapi berubah jadi musim demi musim, tahun demi tahun. Kartiko naik jabatan, pindah apartemen 2 kali, mengelola portofolio orang lain. Tapi dia tak bisa lepas dari transaksi yang mengurasnya setiap bulan. Permintaan berubah dari permohonan jadi harapan rutin. Bisa dikirim lebih awal bulan ini. Kamu tahu kan kondisinya ketat. Suara ibunya semakin dingin, seperti membaca naskah yang tak lagi diyakini. Dia mulai mencatat semuanya. Setiap transfer, setiap alasan, catatan berjudul ibu, Maret, tagihan listrik, obat ayah, kuliah online Adi lagi gagal. Spreadsheet tenang itu hidup di desktop seperti bayangan. Bukan soal uang, tapi erosi rasa syukur, kesopanan, aturan tak tertulis tentang cinta. Bulan lalu ulang tahunnya, Kartiko sengaja turun ke Bogor, beli kue bolu sendiri dari bageri kesukaannya sejak kecil. Coklat dengan isian raspberry. Dia tak harap pesta, hanya pengakuan. Saat masuk dapur, Bu Lino tak bahkan mendongak. Oh bawa kue, bagus sekali. Adi sedang santai di sofa, controller game di tangan. Dia bangkit, langsung ambil potongan terbesar. Coklat. Enak. Mereka makan, tertawa. Tak ada yang tanya kabarnya. Tak ada ucapan selamat ulang tahun. Kartiko membereskan piring, pulang malam itu juga ke Jakarta. Dia menangis di mobil, bukan karena sedih, tapi karena absurdnya mengharap sesuatu yang lain. Ada jenis lelah tertentu yang datang bukan dari kerja berlebih, tapi dari selalu dibutuhkan dalam diam, selalu jadi solusi tapi tak pernah jadi perayaan. Malam ini, saat menggulir riwayat transfer 10 tahun, Kartiko tak ingat kapan terakhir Odo yang tanya, kamu baik-baik saja. Dia baca ulang pesan terakhir Bu Lino, kita butuh cicilan per minggu ini. Seperti biasa. Dia pandang apartemennya yang sederhana, bersih, milik sendiri. Dulu dia rasa tempat ini terlalu sunyi. Kini dia temukan ketenangan dalam keheningan itu. Tak ada langkah kaki di lorong, tak ada Adi nyalakan kencang, tak ada desahan kecewa. Dia bisik setengah keras, mungkin mereka tak pernah mau bantuan. Hanya dompet dengan wifi. Ponsel bergetar lagi. Bu Lino lagi. Kartiko angkat, jempolnya melayang di layar. Lalu pelan dia tekan edit kontak. Hapus. 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 Bu Lino hapus kontak. Layar meredup. Cahaya dapur meredup saat malam semakin pekat. Dia duduk bersila di sofa usang yang dulu dia angkut sendiri naik 3 lantai 6 tahun lalu, menyeruput kopi yang sudah dihangatkan ulang. Lampu samping lembut menyinari laptop di meja, layar penuh baris angka yang dia hafal, transfer per, bayar utilitas, dana darurat yang tak pernah dikembalikan. Setiap baris ada tanggal, jumlah, alasan. Dia beri nomor seperti bab buku. Juli,
Perbaikan aj. Maret, obat ayah. Adi, langganan Photoshop. Tindakan diam-diam pengabdian. Tapi tak odo yang pernah sebut begitu. Tahun pertama Bu Lino bilang kamu selamatkan kami, nak. Tahun ketiga jadi sudah kirim belum? Kini hanya diam kecuali kalau lupa, baru rasa bersalah. Lalu salahnya Kartiko. Adi pernah bercanda di arisan keluarga. Bir di tangan, tertawa keras sampai tetangga dengar. Kartiko basi cali akuntan kita, yang paling bertanggung jawab finansial, kan? Dia dorong Kartiko seperti odo lelucon rahasia. Kartiko tak tertawa. Tak odo yang perhatikan. Baru-baru ini dia sadar, semakin dia beri, semakin mereka tak lihat. Tak lagi dianggap kemurahan hati. Hanya kewajiban. Dia tak membantu. Dia menjalankan peran yang tak pernah dia audisi. Mereka beri skrip dan harap dia main dengan senyum. Tak lama lalu dia kunjungi untuk akhir pekan panjang. Tak ada acara khusus, hanya ingin cek. Dia bawa belanjaan, isi kulkas, ganti pemanas air rusak. Saat Bu Lino masak, Kartiko ambil notes dari tas. Dia mulai simpan catatan fisik transfer, bukan karena perlu, tapi supaya ingat dia nyoto, apa yang dia lakukan berarti. Ditinggal di meja 10 menit. Saat kembali, Adi duduk di kursinya, membalik catatan seperti buku lelucon. Perbaikan atap, Maret listrik, kursus seni Adi. Wah, Kak. Kamu catat kami seperti tagihan. Dia tertawa. Bu Lino ikut tertawa. Bukan karena jahat, tapi kebiasaan. Mereka tak lihat catatan sebagai pengorbanan. Mereka lihat sebagai punceline yang lebih menyakitkan dari hinaan. Kartiko bisa tangani pertengkaran. Setidaknya suaranya akan terdengar. Tapi mereka tertawa seperti dia pegawai catat skor. Bukan putri yang pegang atap rumah mereka. Malam itu di kamar tamu yang tak pernah dihias ulang, Kartiko terjogo menatap kipas langit-langit yang goyang setiap berputar. Dia tak marah. Belum. Hanya lelah. Odo rasa sakit di bawah tulang rusuk saat sadar orang yang dicinta tak lihat cintanya sebagai cinta. Hanya kenyamanan. Aku tak butuh tepuk tangan, bisiknya sendiri. Tapi tawa itu luka. Pagi berikutnya Kartiko packing pagi-pagi sebelum mereka bangun. Di perjalanan pulang, dia putar podcast Lomo yang dulu dia suka. Volume diturunkan. Suara kami tak odo opo-opo tanpa kamu bergema di kepala. Tapi sudah bertahun-tahun tak terdengar lagi. Di Jakarta, dia nyalakan lilin, buka jurnal, tulis kota oprah yang pernah didengar. Kamu ajarkan orang coro memperlakukanmu dari opo yang kamu izinkan. Dia garis bawahi 2 kali. Dia belum siap stop kirim uang. Belum. Kebiasaan butuh waktu, terutama yang terikat cinta. Tapi dia mulai jawab pesan lebih lambat. Tak lagi jelaskan kalau transfer telat. Matikan auto transfer. Sudah waktunya mereka minta lagi. Sudah waktunya dia dengar coro mereka minta. Sore itu ponsel bergetar saat dia potong sayur. Dia lap tangan, cek layar. Pesan Bu Lino, Adi lagi susah. Bisa tambah sedikit bulan ini? Lakukan seperti biasa. Dia tatap pesan, berkedip. Tak odo kamu opo kabar. Tak odo terima kasih. Tak odo maaf. Hanya harapan. Saat itu dia sadar, dia sudah lomo bukan putri mereka. Dia jadi rencana cadangan. 3 tahun lalu dia mulai bernapas. Promosi di kantor, asuransi kesehatan lebih baik, panggilan malam berkurang. Untuk pertama kali sejak kuliah, dia pertimbangkan kepemilikan rumah sendiri. Bukan mewah, cukup apartemen kecil di pusat kota dengan fasad bata. Lantai kayu berderit, balkon kecil cukup untuk kursi lipat dan 2 tanaman sukulen. Sempurna.
Dia ingat jalan-jalan di unit sore itu. Matahari masuk sudut pas. Rasanya otonomi, bukan putri seseorang, cadangan seseorang, hanya dirinya. Dia bayar deposit minggu itu, dapat persetujuan persederhana. Agen properti tersenyum saat dia bilang akan tanda tangan dalam sebulan. Dia tak bilang siapa-siapa di Bogor. Ingin pegang sesuatu untuk diri sendiri. Tapi 2 hari kemudian telepon berdering. Suara Bu Lino lebih lembut dari biasa, hampir ragu. Ayah lagi sakit gigi, katanya. Estimasi lebih besar dari dugaan. Tak akan minta kalau tak serius. Kartiko duduk di tepi tempat tidur, tatap lantai. Dia tahu apa selanjutnya. Selalu tahu. Tapi tetap sakit. Aku hanya perlu tahu kamu cover. Sekali ini saja. Sekali ini saja. Frasa yang sudah hilang makna karena sering dipakai. Dia telepon agen 1 jam kemudian, bilang odo halangan. Agen sopan, kecewa. Deposit kembali 2 minggu kemudian dan dia transfer jumlah somo ke rekening Bu Lino sore itu. Dia bilang podo diri sendiri akan cari apartemen lain. Malam itu dia tulis di jurnal, ini sementara. Tapi tak percaya sendiri. Rasa dendam adalah pajak diam orang yang suka menyenangkan. Dan dia sudah bayar dengan bunga majemuk. Musim semi itu dia mulai catat bukan hanya jumlah, tapi biaya yang dicuri. Liburan tak diambil, jaket tak dibeli, kedamaian yang tak pernah bertahan lebih dari sehari. Musim panas datang, notifikasi Facebook. Adi posting foto di depan Fortuner hitam baru. Kocok gelap, grill mengkilap. Caption, akhirnya teriak diri sendiri. Aku layak ini. Mulut Kartiko kering. Dia tatap posting sambil makan mie instan dingin di meja. 10 hari berturut dia makan ramen murah untuk hemat setelah transfer gigi. Dan Adi tersenyum seperti iklan. Dia telepon Bu Lino sore itu. Hai, Bu, katanya paksa tenang. Oh sayang, jawab Bu Lino ringan, hampir terganggu. Kamu opo kabar? Aku lihat posting Adi mobil baru. Diam, lalu oh mobil itu. Dia lagi susah, biarkan dia nikmati. Kartiko pegang ponsel lebih erat. Jadi uang yang aku kirim Bu Lino potong, jangan kecil hati. Dia banyak masalah. Kartiko tak jawab. Tak odo lagi yang perlu dikatakan. Malam itu odo yang bergeser, permanen. Mungkin dia bukan cadangan. Mungkin dia pondasi. Alasan segalanya tegak. Mereka tak bangun tanpa dia. Mereka sandar padanya seperti dinding tak perlu angkat beban sendiri. Jadi Kartiko mulai simpan screenshot. Setiap transfer, setiap pesan rasa bersalah, lelucon bukti. Backup ponsel, buat folder, beri label. Bukan untuk balas dendam. Belum. Untuk kejelasan. Beberapa minggu kemudian Bu Lino telepon lagi. Santai. Tanya soal asuransi, mungkin ayah atau rumah. Bisa cover asuransi minggu depan. Kartiko pandang jendela. Kota ramai. Senja turun. Kehidupan bergerak di luar dindingnya. Tidak, katanya hanya itu. Diam retak di telepon. Untuk pertama kali dia tak rasakan. Dia tutup panggilan. Tak tunggu jawaban. Dan untuk pertama kali dalam 10 tahun, diam setelah bilang tidak tak menakutkan. Itu menghibur. Pagi setelah bilang tidak terasa beda, tak dramatis, hanya tenang. Dia bangun sebelum alarm, buat kopi dalam diam, duduk lagi dengan spreadsheet. Tatap baris yang belum diisi. Minggu ke-4 dan 12, rep 8 juta. Untuk pertama kali dalam 10 tahun, kosong. Kartiko tak bilang tidak untuk menghukum. Dia bilang tidak karena akhirnya paham,
Dia tak pernah dilihat sebagai orang yang punya batas, hanya orang yang seharusnya punya cadangan tak habis. Tepat seminggu setelah transfer terlewat, Bu Lino telepon. Suaranya tak panik, hanya dingin. Kita telat lagi, katanya. Kenapa kamu lakukan ini sekarang? Kartiko tak berkedip. Aku tak lupa, Bu. Aku hanya tak kirim. Odo jeda, tapi bukan refleksi, hanya perhitungan. Jadi kamu biarkan kami tenggelam sekarang. Suara tajam seperti bisa menggores darah. Kartiko tak jawab. Tak berhutang. Dia sudah main adegan ini berulang. Dulu dia minta maaf. Dulu dia jelaskan. Kali ini tidak. Setelah tutup telepon, dia gulir pesan lomo. Ratusan. Awalnya Odo terima kasih, bahkan kami sangat bersyukur. Tapi berhenti sekitar tahun ketiga. Dia yang latih mereka, kan? Latih percaya diamnya adalah kenyamanan, bantuan adalah setting default. Uang datang dari sumur kewajiban tak habis. Siang itu saat makan siang di meja, dia buka Facebook. Notifikasi muncul. Bu Lino tak adi diposting. Foto mereka berdua di depan rumah, peluk, senyum seperti kartu Hallmark. Caption, sangat bersyukur podo anakku Adi yang selalu dampingi kami dan jaga rumah stabil. Kami sangat diberkati. Tenggorokan Kartiko tersumbat. Dia tatap, berkedip keras. Itu depositnya. Malam tanpa tidur cek kantor per. Pekerjaan sampingan les mahasiswa untuk beli sembako darurat. Liburan dilewatkan. Ulang tahun rusak. Komentar banjir, Adi pria baik sekali. Keluarga sejati saling jaga. Tuhan berkati dia. Kartiko klik posting, jari melayang di keyboard. Ketik kamu tahu, aku hapus. Ketik lagi sebenarnya itu aku hapus juga. Tak guna teriak di ruang tak odo, yang percaya suaranya milik. Sebaliknya dia simpan, download posting, cetak di rumah, pin di jurnal tepat di bawah halaman Minggu 42, tak dibayar. Dia tulis di samping jerami terakhir. Dia tak butuh mereka berubah. Hanya butuh tahu kebenaran cukup keras supaya berhenti berharap lain. Dia buka spreadsheet lagi, perhatikan betapa penuh, betapa teliti dia label, tapi bagi mereka tak terlihat. Malam itu saat siapkan makan malam, pesan voice note dari sepupu Miro masuk ke grup keluarga besar secara tak sengaja. Dia putar karena kebiasaan. Suara Bu Lino terdengar, lembut tapi sarkastik. Dia terlalu sensitif. Biarkan dia diam dengan sikapnya. Dia akan merangkak kembali. Kartiko tak merangkak. Dia berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Dan buat langkah nyoto pertama. Kembali ke Bogor setelah berminggu diam bukan isyarat damai. Itu ujian. Dia tak ke sono untuk sambung atau bangun lagi. Dia ke sono untuk lihat apakah Odo yang berubah, walau sedikit. Apakah mereka rasakan ruang yang dia ukir dengan bilang tidak? Apakah mereka rasakan absennya ketaatan? Acaranya kecil perayaan lunas per. Undangan lewat pesan grup, santai seperti update cuaca. Perlunas. Kumpul kecil akhir pekan ini. Datang kalau Odo waktu. Kartiko ragu sebelum balas, tapi pikir, lebih baik tatap moto sekali lagi sebelum tutup pintu. Saat tiba, rumah terlihat sama kecuali lebih mengkilap. Cat baru, pot tanaman baru, lampu teras tak lagi berkedip. Uangnya Odo di mono-mono, tapi namanya tak Odo. Dia bawa botol wine sederhana, jenis hadiah saat tak yakin tamu atau sekadar lewat. Bu Lino sambut di pintu dengan senyum sopan. Peluk seperti peluk tetangga yang lupa berhutang budi. Beberapa kerabat besar mondar-mandir minum punch dan camilan supermarket. Kartiko kenal wajah tapi tak rasakan hangat. Tak yakin mereka bahkan ingat wajahnya lagi. Saat malam mereda,
Bu Lino ketuk gelas minta perhatian. Akhirnya selesai, katanya berbinar. Rumah ini lunas. Tak mudah, tapi kami berhasil, dan semua berkat Adi. Dia pandang Adi, mata lembut penuh bangga. Anakku, pondasi, selalu odo saat kami butuh. Tepuk tangan pecah. Adi tersenyum, angkat bahu rendah seperti terkejut puji. Sepupu bilang wah, pria hebat. Yang lain tambah Adi selalu tampil. Kartiko berdiri di sudut dengan gelas wine tak disentuh. Napas tersangkut di tenggorokan. Dia tak berkedip. Tak gerak. Biarkan gelombang itu basuh, tahu akan datang, tapi tetap lebih keras dari dugaan. Itu depositnya. Spreadsheet-nya. Transfer jam 3 pagi. Panggilan ke petugas perminta perpanjang jatuh tempo. Pemeriksaan kesehatan dilewatkan. Sekali ini sojo jadi 1 dekade. Mereka kubur kebenaran, ganti dengan senyum dan pidato. Dan Kartiko sadar saat itu bukan kelalaian. Itu kontrol narasi. Makan malam segera menyusul. Meja panjang isi ruangan, kursi rapat semua sisi. Kartiko berdiri, tunggu Odo yang geser kursi. Tak Odo yang gerak. Bu Lino isyarat malas ke dapur. Oh kamu ambil bangku kecil sojo. Dulu kamu suka bangku kecil itu waktu kecil. Adi nyengir. Kembali ke singgasana putri, yo. Semua terkekeh. Kartiko duduk di bangku kecil. Lututnya peluk meja canggung. Punggung sakit. Tapi hati tak. Karena saat itu Odo yang lepas. Tali terakhir. Dan dia pikir, kalau kamu duduk di tempat tak diundang, kamu setuju dengan susunan kursi. Setelah makan malam Kartiko tak lomo. Dia patking diam tak pamit. Tak perlu jelaskan keluar. Dia bukan anggota yang keluar. Dia tamu yang sudah lewat batas sambutan. Di mobil, dia kirim 1 pesan ke Bu Lino. Aku tak akan datang lagi dalam waktu dekat. Aku lihat posisiku. Bu Lino baca jam pukul 22.47 dan tak balas. Tentu tak. Dia tak pernah perlu. Seminggu kemudian di Jakarta, Kartiko pulang temukan amplop diselip di bawah pintu. Tak Odo alamat pengirim. Tulisan tangan familiar, rapat, miring, efisien. Di depan tertulis untuk Nono Kartiko, mantan kontributor. Amplop tak dibuka 2 jam di meja dapur. Dia kenal tulisan itu langsung, Bu Lino, tajam dan presisi seperti dirinya sendiri. Dia setengah harap surat pasif-agresif, soal nilai keluarga atau pesta ulang tahun tak benar-benar diundang. Tapi isi lebih buruk. Bukti. Pemberitahuan dari bank pertanggal 3 minggu lalu. Rekening tak terima pembayaran penuh lebih dari 8 bulan. Saldo telat. Risiko penagihan. Kartiko duduk keras di meja, jantung tak berdegup kencang, tapi melambat karena tahu dia kirim uang setiap per tahun. Hampir 24 juta sejak pembayaran terakhir tercatat. Dia buka laptop, tarik riwayat transfer. Maret, April, Mei. Cocokkan setiap deposit dengan catatan per. Tak Odo. Tak Odo jejak. Tak Odo yang diteruskan ke bank. Uang itu pergi ke tempat lain, dan mereka tak bilang. Tak bahkan pura-pura lagi. Jadi mereka uangkan diamnya. Kartiko ingat kata Bu Lino 4 bulan lalu, akhirnya kita lunas berkat kamu. Kebohongan. Bukan kebohongan putih, bukan regang kebenaran, kebohongan langsung ke telepon, menetes rasa syukur palsu, tapi syukur sudah kadaluarsa. Mereka berhenti pura-pura uang penting, hanya anggap akan datang seperti kebiasaan lama, kebiasaan yang dia seharusnya danai sementara mereka tulis ulang cerita. Kartiko klik situs catatan properti BEN. Dia tak yakin apa yang dicari sampai temukan. Rumah tempat dia besar, yang dia bantu Joko 1 dekade, tak lagi atas nama Pak Joko.
Sertifikat tanah diam-diam dipindah 6 bulan lalu. Pemilik baru, Adi Wijoyo. Kartiko tatap layar, cek tanggal lagi, masukkan nomor bidang tanah lagi. Perutnya tak jatuh. Yo mengeras. Rahangnya mengatup, bukan panik, tapi tenang begitu mutlak sampai menakutkan. Mereka rencanakan keluarnya. Hanya tak pernah bilang dia sedang pergi. Beberapa saat dia tak gerak. Biarkan dingin basuh. Lalu bangkit dan mulai cetak. Pemberitahuan riwayat transfer, sertifikat. Dia ambil map coklat, tulis di depan dengan tinta hitam. Realitas. Ini tak akan jadi teriakan. Dia sudah teriak di kepala bertahun dan tak kemono. Ini akan jadi dokumentasi, kasus, perhitungan, bukan di pengadilan, tapi di catatan. Mereka pikir diam adalah kelemahan. Tapi diam hanya senjata dimuat yang menunggu. Saat susun kertas di lantai ruang tamu, dia pandang inbox. Satu email ditandai menonjol, terkubur di bawah sampah berbulan. Subjek, surat kuasa, gunakan hanya kalau perlu. Dari Bu Lino, dikirim hampir 4 tahun lalu. Dia lupa pernah tanda tangan. Dulu ayah lagi sakit, Bu Lino bilang akan bantu kelola utilitas kalau terjadi opo-opo. Dia tak tanya. Langsung tanda seperti biasa. Tapi seseorang tak lupa, dan seseorang pasti pakai. Cahaya laptop menyinari apartemen gelap. Sudah lewat tengah malam, tapi dia tak bisa tidur. Selampiran yang Bu Lino kirim bertahun lalu duduk tak terbuka di inbox sampai sekarang. Subjek surat kuasa. Gunakan hanya kalau perlu. Ironi membakar lebih panas setiap klik. Formulir scan muncul. Namanya tanda tangan tinta biru. Dan tulisan tangan elegan Bu Lino rapi di bawah. Tanda tangan Somo yang dia lihat di kartu ulang tahun, formulir sekolah, surat izin jalan-jalan. Kini terstempel di samping cap notaris, mengikat secara hukum pengkhianatan yang tak dia lihat datang. Kepercayaannya diubah jadi senjata. Pemindahan rumah ke Adi bukan kecelakaan. Dilaksono di bawah wewenang yang dia delegasikan sendiri. Wewenang yang dia serah saat ayah sakit dan dia bilang sekadar jogo-jogo kalau perlu bantu tagihan. Bantu. Koto itu tak akan Somo lagi. Dia email dokumen ke teman konsultan hukum yang dipercaya. Dia konfirmasi valid. Tidak etis. Pasti. Ilegal. Tidak benar-benar. Tapi kalau mau gugat pemindahan, buka perang. Ini bukan perang, katanya podo teman. Ini operasi. Dia tak mau balas dendam. Mau pencabutan. Ekstraksi segala yang ikat dia ke orang yang tulis dia keluar sementara uangkan. Jadi dia mulai susun catatan log transfer, email ban, screenshot rekening, setiap rupiah dikirim, setiap diam yang menyusul. Label folder baru di desktop kalau mereka coba lagi. Ini bukan paranoia. Ini persiapan. Backup ponsel, ekspor pesan, simpan file voicemail, tarik laporan kredit diam-diam, teliti, strategis. Malam itu sepupu Miro tak sengaja kirim voice note ke grup keluarga. Kartiko tak sadar grup masih dipakai. Dia ketuk. Lebih karena otot ingatan daripada rasa ingin tahu. Suara Bu Lino isi ruangan. Dia bukan korban. Dia atom yang akhirnya memantul. Biarkan dia cemberut. Itu ajar dia tak main-main dengan keluarga. Odo tawa di akhir. Penuh percaya diri kejam. Kartiko putar lagi, lalu lagi. Dia tak hanya tahu apa yang terjadi, dia setuju. Dia nikmati. Kartiko simpan voice note ke folder Somo, ganti nomo. Mereka selalu tahu. Malam itu dia ganti nomo grup keluarga juga. Jadi mengamati. Dia tak balas apapun di dalamnya. Hanya baca pesan saat masuk.
Permintaan update Pak Joko, resep, obrolan kecil. 2 hari kemudian tanpa fanfare atau peringatan, dia keluar grup. Tak tulis perpisahan. Tak jelaskan. Diam tak lagi absen. Itu deklarasi. Sebelum tidur, Kartiko sikat gigi dan cek email terakhir. Notifikasi ban di puncak layar. Auto debit baru dijadwalkan. Bantuan kuliah Adi, Rp 6 juta. Jantungnya tak berdegup. Ya tenang. Dia tak otorisasi. Tak bahkan tahu Adi daftar apapun. Dia tak bicara dengan Adi hampir 2 tahun. Seseorang akses info rekeningnya yang terkait, dan bukan kesalahan. Email masuk jam pukul 8.07 pagi Kamis. Dia sedang minum kopi kedua, setengah baca proyeksi investasi klien saat lihat subjek konfirmasi auto debit terjadwal, bantuan kuliah Adi. Tangan membeku. Dia klik, rekening terkait miliknya, nomor routing rekening utama, timestamp setup 2 hari lalu, lokasi akses Bogor. Dia tatap layar tak percaya, lalu amarah. Mereka masuk rekeningnya lagi, tapi kali ini tak bahkan repot minta. Mereka ambil sendiri seperti biasa. Hanya kini tak ada sopan santun telepon, alasan palsu, maaf lemah. Dia angkat ponsel, telepon Miro. Miro angkat setelah 3 dering. Kartiko, semuanya baik. Kamu kirim voice note itu sengaja. Diam yang menggantung saat orang memutus apakah bohong. Aku maksud kirim ke ibumu, bukan grup. Tak sadar. Aku tak tanya kenapa jadi publik, potong Kartiko tenang dan dingin. Aku tanya apakah kamu masih punya aslinya. Diam lagi. Yo, odo. Kirim ke aku tanpa edit. Miro ragu. Kamu benar-benar mau dengar lagi? Aku perlu. 10 menit kemudian tiba. Kartiko duduk, putar, biarkan suara Bulino tuang lewat speaker. Kalau dia peduli keluarga, dia akan terus bayar. Dia bukan anak perempuan. Dia hanya dompet. Itu dia. Tak metafor, tak gula-gula, hanya kejelasan. Kartiko putar 2 kali, lalu ketiga. Dia tak menangis. Tak mengamuk. Dia duduk diam, ambil setiap suku kata seperti diagnosis akhir. Mereka tak hanya andalkan dia. Mereka tulis ulang siapa dia bagi mereka dan akhirnya bagi diri sendiri. Dia bukan yang dipanggil saat butuh bantu. Dia sistem yang mereka sandar dan salahkan saat gagal. Mereka tak hanya harap dia beri. Mereka hapus identitasnya untuk membenarkan. Kartiko telepon Bulino sore itu. Tak tunggu. Tak pesan tanya apakah luang. Langsung dial Bulino angkat setelah dering pertama. Halo. Aku rekam panggilan ini, katanya. Kamu harus tahu sebelum kita lanjut. Kartiko, aku tahu soal pemindahan rumah. Aku tahu soal auto debit. Aku tahu kamu pakai surat kuoso yang aku beri 5 tahun lalu untuk tanda tangani sertifikat ke Adi. Bukan aku, kata Bulino cepat. Itu, aku punya dokumen, tanda tanganmu, notaris, dan kini suaramu. Diam kamu akses rekeningku tanpa izin. Kamu tanda tangani properti atas wewenangku. Kamu biarkan Adi hisap uang sementara bilang podo orang dia selamatkan rumah. Aku tak pikir akan sejauh ini, gumam Bulino. Kami tak pikir kamu akan putus kami. Aku tak minta maaf, kata Kartiko. Aku konfirmasi kamu opo adanya. Kamu keluar dari keluarga ini. Jangan harap disambut kembali. Ini bukan keluar. Ini tutup pintu yang seharusnya tak pernah terbuka begitu lama. Lalu dia tutup. Tak perlu dengar yang berikutnya. Kepanikan, salahkan, pembenaran setengah jadi. Dia sudah dengar cukup seumur hidup.
Akhir pekan itu Kartiko ubah segalanya. Login banking, password email, nomor pemulihan. Tutup semua rekening bersama, blokir setiap kontak dikenal dari Bogor, buka rekening baru di bank lain. Bahkan ubah kontak darurat di kantor dan ajukan cabut surat kuasa secara resmi. Senin pagi dia duduk di kantor pengacara, serahkan setiap dokumen cetak. Kamu siap ajukan no contat kalau mereka dorong lagi, koto pengacara. Aku tak ajukan apapun, jawab Kartiko. Aku hanya pastikan mereka tak pernah dapat kesempatan ajukan apapun atas namaku lagi. Saat pulang sore itu, dia hapus grup keluarga dari ponsel, hapus Badkup, hapus riwayat Triad. Blokir Bulino dan Adi dari semua platform. Tak ada penjelasan, tak ada emosi, hanya diam dan saat duduk sendirian di apartemen, jendela terbuka ke jalan sunyi, dia bisik. Rasanya seperti bergabung keluarga yang sudah mati bertahun lalu. Aku hanya telat ke pemakamannya. 2 hari kemudian email muncul di inbox. Alamat pengirim tak dikenal. Subjek, aku tahu apa yang mereka lakukan dan aku punya bukti. Ditandatangani sederhana Pak Joko. Hujan ketuk pelan jendela apartemen, irama tetap cocok dengan beban tenang di dodo. Selasa pagi dini hari. Kartiko tak tidur. Email Pak Joko tiba jam pukul 3.11, seperti hantu yang akhirnya putuskan hantui diterang. Isinya singkat. Seharusnya kamu diberitahu kebenaran lebih awal. Aku tak hentikan mereka. Itu salahku. Lampiran scan pemberitahuan telat, denda bertumpuk, peringatan sito, tanggal mundur sampai 8 bulan. Kartiko tak tahu rasa sakit yang dia rasakan bocah baris itu kekecewaan atau lega. Mungkin keduanya. Pak Joko selalu yang pendiam. Pria di belakang kertas, kursi teras, respons pelan. Dia tak pernah campur, tak belo, tak angkat suara. Kini Kartiko tahu kenapa. Dia tak absen. Dia amati. Dan dia salah. Surat ban yang dikirim bulan lalu bukan kesalahan. Itu petunjuk pertama. Dia buang, pikir error administrasi. Tapi Pak Joko, dia beri mereka emailnya bertahun lalu sebagai cadangan, ukuran jogo-jogo, yang jadi satu-satunya kebenaran nyoto yang pernah dia terima. Mereka tahu rumah gagal, tapi tetap senyum di mukanya, tetap bilang semuanya baik, tetap biarkan dia percaya membantu saat dia hanya tepuk kenyamanan mereka. Kartiko duduk lomo boco koto Pak Joko lagi. Dia ingin percaya mereka akan perbaiki. Dia pikir kamu akan maafkan, tapi aku salah tentang mereka dan tentang kamu. Bukan maaf. Bukan permohonan. Pengakuan. Tenang, berat, terlambat. Dia tulis dia dengar Bulino dan Adi diskusikan pemindahan properti. Dia tak setuju, tapi tak keberatan. Dia diam karena pikir kalau bilang akan bongkar terlalu banyak. Dan kini diam itu bongkar segalanya. Kartiko simpan email, label kesaksian, tambah ke folder desktop dengan yang lain. Dia tak balas. Tak ada lagi yang perlu dikatakan. Sore itu dia forward rekaman voice Bulino panggil dia dompet ke Miro. Miro balas dalam menit. Tolong jangan libatkan aku, tulisnya. Aku sudah dapat telepon dari Bulino. Ini posisiku tak nyaman. Kartiko tatap pesan, ketik dan hapus 10 respons berbeda. Akhirnya kirim satu baris, aku tak minta kamu pilih. Hanya harap kamu sudah pilih. Lalu hapus Triad. Sakit, tapi bersih. Coro kebenaran iris harapan. Tak ragu, tak berdarah pelan, hanya kejelasan. Dia tak lagi rasakan korban. Tak marah. Rasanya selesai. Malam itu dia duduk di tempat tidur dan lihat segalanya lagi. Email Pak Joko, sertifikat rumah, laporan ban, koto-katanya sendiri di pinggir resi, screenshot pesan.
Dia tak perlu bangun kasus. Tak perlu jelaskan apa yang terjadi. Hanya pastikan ingat. Karena ingatan mudah ditulis ulang, tapi bukti cerita sendiri. Saat packing untuk kerja esok hari, ponsel bergetar. Nomor tak dikenal, satu panggilan tak terjawab, lalu voicemail. Kartiko membeku. Layar bilang Rumah Sakit Umum Bogor. Dia tak buka langsung. Tak bisa. Tak siap peduli lagi, tapi akan tahu apakah masih bisa. Voicemail putar lewat speaker mobil saat dia parkir di luar kantor. Ini Rumah Sakit Umum Bogor. Kami hubungi soal Pak Joko Wijoyo. Dia masuk pagi ini dengan gejala stroke. Kamu terdaftar sebagai kontak darurat. Tolong hubungi kami. Kartiko tak gerak, bahkan tak berkedip. Dari semua orang yang bisa mereka hubungi, kenapa dia? Dulu di masa chaos awal, saat dia masih percaya cinta dibayar usaha, dia isi formulir rumah sakit. Bu Lino bilang Pak Joko tak ingat detail, dan Adi tak urus kertas. Jadi dia lakukan seperti biasa. Tanda namanya jogo-jogo. Kini dia kasus itu. Dia tak packing banyak, hanya tas kecil dan map berlabel realitas. Rasanya bepergian ke masa lalu dengan beban penuh masa kini di bagasi. Mengemudi ke Bogor seperti masuk mimpi yang sudah lama dia lewati. Semua familiar, tapi tak ada yang miliknya lagi. Di rumah sakit, perawat pandang layar dan bilang kamu masih terdaftar sebagai kontaknya. Itu mengejutkan. Aku juga, koto Kartiko. Bu Lino tak odo. Adi tak odo, hanya Pak Joko terbaring di tempat tidur yang terlalu besar untuk sisa dirinya. Kartiko duduk, tak dekat, tapi dalam jangkauan. Tangan Pak Joko diam, napas dangkal. Mesin berdengung ganti percakapan. Dan entah bagaimana diam ini terasa kurang kejam daripada koto-koto yang dia dengar bertahun. 2 tahun lalu Kartiko telepon Bu Lino minta bantu setelah kecelakaan mobil kecil. Deductible tinggi, dan dia habiskan tabungan terakhir untuk tagihan utilitas mereka bulan itu. Aku hanya butuh pinjaman kecil, katanya. Rep 4 juta saja untuk seminggu. Suara Bu Lino cepat dan pendek. Maaf nak. Kondisi ketat. Kami masih bantu Adi susun hidupnya. Panggilan itu hantui kini saat dia lihat pria yang berdiri saat segala tentang dirinya diabaikan. Pak Joko bergerak. Matanya berkedip terbuka, temukan milik Kartiko. Kartiko, bisiknya tapi yakin. Aku di sini. Mereka tak dengar aku, katanya. Aku seharusnya bilang lebih. Kartiko angguk. Tidak. Kamu seharusnya lakukan lebih. Dia tutup moto lagi. Kartiko tunggu maaf yang tak datang dan dia tak butuh lagi. Dia pergi sebelum 1 jam. Tak ada yang lihat dia datang. Tak ada yang lihat dia pergi. Seminggu kemudian dia gulir Facebook di ruang istirahat saat posting hentikan dia dingin. Kerabat tak foto. Beristirahat dalam damai, nenek. Indah lihat keluarga bersama hari ini. Kartiko tatap layar. Neneknya sudah meninggal. Pemakaman sudah terjadi. Tak ada panggilan, tak ada pesan, bahkan bisik. Mereka hapus dia bahkan dari duka. Di foto Bu Lino berdiri depan pegang bunga. Adi di samping. Orang tak dilihat bertahun isi latar, tersenyum seperti cerita lengkap. Kartiko tatap gambar dan bisik, kecuali yang bayar peti mati. Karena dia bayar. Dia transfer uang setahun lalu saat nenek dirawat. Mereka minta dengan dalih rencana pemakaman lanjut, dan seperti bodoh dia beri tanpa tanya. Podo minggu sunyi, Kartiko naik mobil sendiri ke pemakaman. Temukan batu nisan, berlutut di samping, letakkan 1 bunga putih di samping marmer. Lalu ambil amplop dan letakkan di dasar batu. Di dalam salinan ringkasan per.
Di atas dia tulis tinta merah, ini bukan maaf. Ini catatan. Dia jalan pergi tanpa pandang belakang. Di rumah, dia temukan surat tebal di kotak pos, dari firma hukum yang dia kenal dari riwayat email Bulino. Di dalam, petisi gugat kepemilikan aset, tunggu respons. Mereka pikir dia akan hilang diam, mereka salah. Petisi tiba dilipat sempurna 3, masuk amplop manila berat dari firma di Jakarta. Kartiko buka minggu pagi lambat, jenis yang biasa dia simpan untuk cuci dan jurnal, bukan pertempuran bersembunyi di kertas hukum. Paragraf pembuka kabur istilah hukum, tapi inti jelas. Bulino dan Adi gugat peran tersiratnya di rumah. Argumen mereka kontribusinya bukan investasi, tapi hadiah, isyarat kebaikan keluarga tanpa harapan. Dia bocah froso 3 kali hadiah tak berbalas. Koto itu lebih sakit dari seharusnya. Bukan karena tak duga, tapi karena dia hidup argumen ini sebelumnya, hanya tak pernah dengan cap pengadilan dan format hukum. Ini gugatan dibangun dari gaslighting emosional, kini berpakaian bahasa profesional. Mereka tak hanya hapus namanya. Mereka coba hapus ingatannya tentang apa yang dia lakukan, apa yang dia pikul. Kartiko hubungi Claudia, teman pengacara. Claudia secan petisi diam, bibir mengencang sedikit saat balik halaman. Mereka tak minta yang enforceable. Hanya ingin goyang kamu. Kalau kamu respons, validasi ancaman. Dan kalau tak, kadang kemenangan paling keras adalah buat mereka teriak ke diam. Itu duduk dengannya. Untuk sekali dia tak punya yang perlu dibuktikan, tak kewajiban respons, tak keinginan dilihat atau didengar atau diakui. Dia sudah lewati kebutuhan dibenarkan. Alih-alih reaksi, dia mulai lepaskan. Dia buka lemari dan donasi setiap kotak terkait ulang tahun tak pernah dirayakan. Hari Raya dihadiri karena rasa bersalah. Kartu yang dia tulis tapi tak pernah balas. Foto lepas dari dinding. Magnet kulkas dengan foto grup. Barang kecil berlabel cinta kamu bu. Dia tak bakar apapun. Tak marah. Dia selesai. Dia ingat koto moyo angelo, aku bisa diubah oleh apa yang terjadi padaku, tapi aku tolak dikurangi oleh itu. Rabu apartemennya terlihat beda, lebih ringan, lebih lapang. Dia ganti setiap bingkai dengan foto yang dia ambil saat hiking, jalan kota, bahkan selfie jelek dari kafe tempat tak ada yang kenal dia selain nomor di gelas. Sore sama dia buka laptop dan ketik respons singkat ke firma hukum. Saya akui terima petisi klien Ondo. Tak ada tindakan akan diambil. Semua kontribusi finansial berhenti per 3 Juli 2022. Tak tanda tangan, hanya namanya, cukup. Beberapa hari berikut tenang. Tetap, dia harap odo fallout, tapi tak odo. Bulino tak telepon. Adi tak pesan. Diam tak menakutkan lagi. Itu puaskan sesuatu yang tak dia tahu perlu dipuaskan. Lalu Sabtu pagi dia temukan amplop lain di depan pintu. Lebih kecil kali ini. Tak ada logo firma hukum, hanya namanya tulis huruf kapital blok. Di dalam satu spreadsheet. Spreadsheetnya dicetak dan dihikliket. Setiap rupiah pernah dikirim. Setiap item baris, belanjaan, perbaikan, kuliah, obat. Di bawah catatan tulis tangan Bulino. Semoga ini beri kamu penutupan. Kartiko pegang kertas lomo. Bocor sekali, lalu lagi. Bukan penutupan, itu konfirmasi, dan dia bukan yang butuh lagi. Cahaya pagi tumpah di apartemen seperti halaman bersih. Tak ada foto berbingkai berantakan rak, tak ada tumpukan amplop dengan alamat Bogor, hanya ketenangan, ruang, dan spreadsheet yang mereka kirim minggu lalu. Itu tembakan terakhir mereka. Tapel rapi setiap rupiah dikirim. Baris dihikliket, label seperti belanjaan 2016 dan perbaikan atap 2018.
Di bawah tulisan tangan miring, supaya kamu tak lupa opo artimu bagi keluarga ini. Kartiko tak lupa. Dia dokumentasi. Dia jalan ke printer, tarik file terbaru di folder realitas, cetak surat CAC Andesis yang sudah dinotarisasi, screenshot log akses ban, voice mail Adi, sertifikat tanah dipindah atas namanya lewat surat kuasa ditandatangani tanpa izin. Dia selipkan ke amplop bersama spreadsheet. Di sticky note kuning dia tulis, aku tak lupa, aku dokumentasi. Dia kirim hari sama, via pos tercatat. Tapi itu bukan akhir. Akhir minggu itu dia jalan ke toko print dan kirim 3 paket anonim lagi. Pertama ke gereja komunitas tempat Bu Lino sering bicara soal kesatuan keluarga. Di dalam spreadsheet, log transfer ban, dan pertanyaan sederhana tercetak, apakah kamu sebut ini kesatuan? Kedua dialamatkan ke Bu Hensley, tetangga lomo yang dulu suka puji Bu Lino besarkan kapal ketat. Dia sertakan sertifikat tanah dan salinan catatan. Dia beri uang anak perempuannya ke anak laki dan bilang podo semua, dia selamatkan rumah. Ketiga paket mendarat di divisi etika markas Bank Per. Yang itu hanya fakta, laporan per, nomo Adi di sertifikat, timeline transfer, tak odo nomo terlampir, tak perlu. Di rumah, Claudia kirim surat final ke Bu Lino. Semua komunikasi masa depan harus lewat penasihat hukum. Klien kami tak lagi punya ikatan finansial atau kewajiban keluarga. Setiap usaha hubungi akan diperlakukan sebagai pelecehan. Kartiko tak gugat. Dia hanya pastikan mereka tak pernah temukan pintu kembali ke dirinya. Pagi berikutnya dia lewat meja dan lihat sesuatu ditempel di dinding atasnya. Satu lembar yang dia cetak tahun lalu, hampir sebagai tantangan diri. Kutipan Adi, dia hanya dompet. Dia baca sekali, lalu ambil spidol hitam dan tulis di bawah, aku tak pernah dompet. Aku seluruh pondasi. Dan dia jalan pergi utuh. Untuk pertama kali dalam bertahun, dia booking sesuatu tak berputar rasa bersalah. Penyewaan kabin 2 minggu dekat Pantai Anyar. Hanya dia. Tak ponsel, hanya jurnal, kamera, dan amplop tertutup dengan satu uang rp 100.000 di dalam. Di amplop dia tulis hal terakhir yang akan pernah dia beri mereka. Tak keluar dramatis, tak pernyataan posting, hanya absen. Karena maaf adalah hadiah, dia tak beri. Dia pilih yang lebih baik. Ketidakpedulian. Saat kembali dari pantai, kecoklatan dan tenang, Coro tak pernah dilihat siapapun di Bogor, dia temukan voicemail menunggu. Suara familiar, lembut, sedikit lebih tua dari yang diingat. Aku dengar opo yang terjadi. Kalau kamu siap bicara, bukan tentang mereka, tapi tentang kamu. Aku di sini. Kartiko tak hapus karena untuk sekali cerita, tak tentang siapa yang dia tinggal. Ini tentang siapa yang bisa dia jadi.